Shalom, kami di sini dari kelompok 3 kelas 12 IPA 3 ingin mempresentasikan tentang konflik dan pergolakan yang berkaitan dengan sistem pemerintahan. Namun ada baiknya kami memperkenalkan diri. Nama saya Dwi Amanda Kusunggu. Nama saya Winarti Tugatoro. Nama saya Esther. Konflik dan pergolakan yang berkaitan dengan sistem pemerintahan. 1. Pemberontakan PPRI dan Permesta. Munculnya pemberontakan ini bermula dari adanya persoalan di dalam tubuh Angkatan Darat, berupa kekecewaan atas minimnya kesejahteraan tentara di Sumatera dan Sulawesi. Hal ini mendorong beberapa tokoh militer untuk menentang Kepala Staf Angkatan Darat atau KSAD. Persoalan kemudian ternyata malah meluas pada tuntutan otonomi daerah. Ada ketidakadilan yang dirasakan beberapa tokoh militer dan sipil di daerah terhadap pemerintah pusat yang dianggap tidak adil dalam alokasi dana pembangunan. Kekecewaan tersebut diwujudkan dengan pembentukan dewan-dewan daerah sebagai alat perjuangan tuntutan pada Desember 1956 dan Februari 1957. Tuntutan tersebut seperti 1. Dewan Banteng di Sumatera Barat yang dipimpin oleh Letkol Ahmad Hussein. Yang kedua, Dewan Gajah di Sumatera Utara yang dipimpin oleh Kolonel Maludin Simbolon. Yang ketiga, Dewan Garuda di Sumatera Selatan yang dipimpin oleh Letkol Barlian. Yang keempat, Dewan Mangudni di Sulawesi Utara yang dipimpin oleh Kolonel Fadje Sumual. Dewan-dewan ini bahkan kemudian mengambil alih kekuasaan pemerintah di wilayahnya masing-masing. Beberapa tokoh sipil dari pusat pun mendukung mereka, bahkan bergabung di dalamnya, seperti Syarifuddin Prawi Negara, Burhanuddin Harahap, dan Muhammad Nasir. KSAD Abdul Haris Nasution dan PM Juanda sebenarnya berusaha mengatasi krisis ini dengan jalan musyawarah, namun gagal. Ahmad Hussein lalu mengultimatum pemerintah pusat menuntut agar kabinet Juanda mengundurkan diri dan menyerahkan mandatnya kepada presiden. Tuntutan tersebut jelas ditolak pemerintah pusat. Krisis pun akhirnya memuncak ketika pada tanggal 15 Februari 1958 Ahmad Hussein memproklamasikan berdirinya pemerintahan revolusioner Republik Indonesia atau PRRI di Padang, Sumatera Barat. Seluruh Dewan Perjuangan di Sumatera dianggap mengikuti pemerintahan ini sebagai Perdana Menteri PPRI, ditunjuk Mr. Syarifuddin Prawi Negara. Bagi Syafruddin, pembentukan PRRI hanyalah sebuah upaya untuk menyelamatkan negara Indonesia dan bukan memisahkan diri. Apalagi PKI saat itu mulai memiliki pengaruh besar di pusat. Tokoh-tokoh sipil yang ikut dalam PRRI sebagian memang berasal dari Partai Masyumi yang dikenal anti-PKI. Berita proklamasi PRRI ternyata disambut dengan antusias pula oleh para tokoh masyarakat Manado, Sulawesi Utara. Kegagalan musyawarah dengan pemerintah menjadikan mereka mendukung PRRI, mendeklarasikan Permesta sekaligus memutuskan hubungan dengan pemerintah pusat atau kabinet Juanda. Pemerintah pusat tanpa ragu-ragu langsung bertindak tegas. Operasi militer dilakukan untuk menindak pemberontakan yang diam-diam ternyata didukung Amerika Serikat. Amerika Serikat berkepentingan dengan pemberontakan ini karena kekhawatiran mereka terhadap pemerintah pusat Indonesia yang bisa saja semakin dipengaruhi komunis. Pada tahun itu juga, pemberontakan PRRI dan Permesta berhasil dipadamkan. 2. Persoalan negara federal dan BFO. Konsep negara federal dan persekutuan negara bagian atau BFO mau tidak mau menimbulkan potensi perpecahan di kalangan bangsa Indonesia sendiri terhadap kemerdekaan. Persaingan yang timbul terutama adalah antara golongan federalis yang ingin bentuk negara federal dipertahankan dengan golongan unitaris yang ingin Indonesia menjadi negara kesatuan. Dalam konferensi Malino di Sulawesi Selatan pada 24 Juli 1946, misalnya pertemuan untuk membicarakan tatanan federal yang diikuti oleh wakil dari berbagai daerah non-RI itu, ternyata mendapat reaksi keras dari para politis pro-RI yang ikut serta. Mr. Tajuddin Nur dari Makassar bahkan begitu kuatnya mengkritik hasil konferensi. Perbedaan keinginan antara bendera merah putih dan lagu Indonesia Raya digunakan atau tidak oleh negara Indonesia Timur atau NIT juga menjadi persoalan yang tidak bisa diputuskan dalam konferensi. Kabinet NIT juga secara tidak langsung ada yang jatuh karena persoalan negara federal ini pada tahun 1947.
Dalam tubuh BFO juga bukan tidak terjadi pertentangan. Sejak pembentukannya di Bandung pada bulan Juli 1948, BFO telah terpecah ke dalam dua kubu. Kelompok pertama menolak kerjasama dengan Belanda dan lebih memilih Republik Indonesia untuk diajak bekerja sama membentuk negara Indonesia Serikat. Kubu ini dipelopori oleh ide Anak Agung, G Agung atau NIT, serta RT Adil Puradireja dan RT Jumhana atau Negara Pasundan. Kubu kedua dipimpin oleh Sultan Hamid II atau Pontianak dan Dr. T. Mansur atau Sumatera Timur. Kelompok ini ingin agar garis kebijakan bekerja sama dengan Belanda tetap dipertahankan BFO. Ketika Belanda melancarkan agresi militer duanya, pertentangan antara dua kubu ini kian sengit. Dalam sidang-sidang BFO, selanjutnya kerap terjadi konfrontasi antara Anak Agung dan Sultan Hamid II. Di kemudian hari, Sultan Hamid II ternyata bekerja sama dengan APRA, Westerling mempersiapkan pemberontakan terhadap pemerintah RIS. Setelah konferensi meja bundar atau KMB atau pada tahun 1949, persaingan antara golongan federalis dan unitaris makin lama makin mengarah pada konflik terbuka di bidang militer. Pembentukan Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat atau APRIS telah menimbulkan masalah psikologis. Salah satu ketetapan dalam KMB menyebutkan bahwa inti anggota APRIS diambil dari TNI, sedangkan lainnya diambil dari personel mantan anggota KNIL. TNI sebagai inti APRIS berkeberatan bekerja sama dengan bekas musuhnya, yaitu KNIL. Sebaliknya, anggota KNIL menuntut agar mereka ditetapkan sebagai aparat negara bagian dan mereka menentang masuknya anggota TNI ke negara bagian atau Taufik, Abdullah, dan AB Lapian. 2012. Kasus APRA, Westerling, dan mantan pasukan KNIL, Andi Aziz, sebagaimana telah dibahas sebelumnya, adalah cermin dari pertentangan ini. Namun, selain pergolakan yang mengarah pada perpecahan, pergolakan bernuansa positif bagi persatuan bangsa juga terjadi. Hal ini terlihat ketika negara-negara bagian yang keberadaannya ingin dipertahankan setelah KMB harus berhadapan dengan tuntutan rakyat yang ingin agar negara-negara bagian tersebut bergabung ke RI. Kesimpulan, konflik dan pergolakan yang berlangsung di antara bangsa Indonesia bahkan bukan saja bersifat internal, melainkan juga berpotensi ikut campurnya bangsa asing pada kepentingan nasional bagi bangsa Indonesia. Sekian video kami, terima kasih.